Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menyertai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kitab Mika yang baru saja kita baca ingin mengajarkan sesuatu yang penting buat setiap kita berkenaan dengan apa yang dihadapi oleh Mika dan orang-orang Israel. Ada sebuah kerinduan dalam hati mereka untuk menghampiri Tuhan, dan mereka mengerti begini bahwa setiap kali mereka menghampiri Tuhan, mereka tidak boleh menghampiri Tuhan dengan tangan yang kosong. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat Mika dan orang-orang Israel waktu itu adalah begini, bahwa apakah yang berkenan kepada Tuhan? Persembahan apakah yang berkenan kepada Tuhan? Mika coba mencatat hal-hal yang ingin dia berikan kepada Tuhan, yang bisa dia berkorbankan buat Tuhan. Anak lembu yang berumur setahun, kata firman Tuhan, korban bakaran, ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak, bahkan anak sulung, buah kandungan. Apakah semua ini, apakah semua persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memberi jawab buat Mika dan orang Israel bahwa ternyata yang Tuhan harapkan bukanlah persembahan-persembahan seperti ini. Ternyata yang Tuhan tunggu dari orang Israel bukanlah ketika mereka mempersembahkan korban anak lembu, korban sembelihan, domba-domba jantan, minyak curahan dan lain sebagainya. Tapi ayat yang ke-8 mengingatkan buat setiap kita, apakah yang dituntut Tuhan, apakah yang diharapkan Tuhan dari orang Israel ketika mereka datang menghampiri Tuhan. Sederhana saja saudara, ternyata yang Tuhan harapkan adalah begini, supaya setiap mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hubungkan dengan kekristenan kita hari ini, coba pikirkan, apa yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Ternyata firman Tuhan kasih tahu buat setiap kita, persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah pujian, bukanlah nyanyian kita, bukanlah harta kita, bukanlah uang kita. Tapi kalau kita belajar lagi dari firman Tuhan, dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 ini, kita mengerti ternyata begini, yang Tuhan harapkan dari kita sama seperti ini juga yang Tuhan harapkan dari orang Israel adalah sederhana aja, kita cuma perlu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, kita hebat mengadakan penyembahan, kita setia melayani Tuhan, tetapi kita berlaku tidak adil, kita tidak setia, kita tidak rendah hati. Saya mau pastikan bahwa kalau kita mempersembahkan korban, kalau kita mempersembahkan penyembahan, hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan tanpa disertai dengan berlaku adil, hidup setia, dan berlaku rendah hati di hadapan Tuhan, maka saya percaya begini, semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Semua kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, ingat ini yang Tuhan tuntut dari kita. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bukan cuma sekedar merenungkan firman Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya percaya hidup saudara akan jadi hidup yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini lagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali setiap kami, yang sudah mengajar kami lagi Tuhan.
untuk kami mengerti apa yang Tuhan harapkan dari hidup kami, apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kami. Ternyata bukan nyanyian kami, ternyata bukan materi, bukan uang kami yang Tuhan tuntut dari hidup kami. Ternyata yang Tuhan tuntut dari hidup kami adalah kami berlaku setia, kami berlaku adil, kami hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Korban seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami beribadah. Ampuni kami kalau selama ini kami melayani Engkau, tapi kami enggak berlaku adil. Tapi kami enggak setia Tuhan. Tapi kami enggak mengerjakannya dengan kesetiaan. Kami enggak rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah mengingatkan setiap kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan, kami harus mendasarinya di dalam berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Anugerah kemurahan Tuhan menyertai setiap kami, bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, hari lepas hari, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat berlaku adil, hidup dalam kesetiaan, dan berlaku rendah hati. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Amin.